Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan saya ingin berbagi sama jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengenai pelajaran Ustadz yang kemarin mengenai Al-Fatihah yang muntuk-muntuk kata Ustadz kemarin. Pengalaman hari ini saya mempraktekkan waktu saya pergi ke Tijuana. Sebenarnya saya nggak bisa hadir hari ini karena biasanya pulangnya itu jam 7. Sebelum saya berangkat tadi malam saya sudah mulai berdoa dengan Al-Fatihah insya Allah yang sampai muntuk-muntuk. Ternyata subhanallah semuanya berjalan lancar dan saya sampai di rumah jam 3, tidak seperti biasanya. Jadi pengalaman saya ini saya gedok tularkan kepada jamaah, itu benar-benar terjadi kalau dipraktekkan dengan sesungguh-sungguhnya dari dalam hati. Mudah-mudahan dipraktekkan oleh kita, jadi tidak mendengar dari telinga kanan keluar telinga kiri. Insya Allah kalau dipraktekkan itu pasti terjadi. Amin ya rabbal alamin. Pengalaman kedua yang ingin saya sampaikan sejak dulu, kebetulan Bu Jamhir hadir hari ini. Siapa Bu? Bu Jamhir akan sharing juga pengalaman beliau tentang penyakit ya. Sebelum saya berikan kepada beliau, pertanyaan saya mengenai sholat hajat, Pak. Pada waktu kapan yang sangat terbaik? Karena selama ini saya mendengar petuah dari kakek saya, yang terbaik adalah jam 12 malam tepat. Tapi kakek saya tidak, ilmunya tidak sebanyak seperti Ustadz. Kalau Ustadz saya yakin tahu berdasarkan hadis dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama tentang suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu surah satu-satunya dalam Quran yang sangat banyak dibaca kaum muslimin di seluruh dunia gitu. Dan orang tidak pernah komplain bosan membaca Fatihah. Berdasarkan hadis Nabi dan ayat Quran, membaca Fatihah ternyata punya manfaat. Ada ayat dalam Quran surah Ali Imran, wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah. Berdasarkan ayat itu, maka kita diperintahkan untuk menyiapkan jalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Jalannya dengan apa? Tentu dengan ibadah. Salah satu caranya dengan membaca suratul Fatihah. Jadi membaca Fatihah berdasarkan ayat itu disuruh untuk bisa lebih dekat pada Allah. Misalnya, supaya doa kita makbul, supaya doa kita diterima, kita membaca lebih dahulu surah Al-Fatihah. Nah, jadi tadi Ibu bilang baca doa baca dengan muntuk-muntuk. Itu maka Fatihahnya dikabulkan oleh Allah, doanya dikabulkan gitu. Yang kedua, Fatihah lagi. Al-Fatihah itu dalam surah yang kita yakini benar itu, Ibu Bapak lihat dalam kitab Sahih Muslim, ada kitab hadis Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim pada bab tentang sholat itu ada keterangan mengenai bacaan Fatihah. Sahih hadisnya, mungkin sudah saya ceritain atau belum, di sini lupa saya. Ada 6 orang sahabat pergi dari Mekah mau keluar kota Mekah. Sampai di pinggir kota Mekah, mereka istirahat karena capek, ngaso, ya, istirahat.
Nah, di antara yang berenam ini ada satu yang paling senior, paling sepuh, namanya Abu Musa al-Asy'ari. Ketika mereka sedang duduk-duduk begini, santai-santai gitu, istirahat, capek, tiba-tiba datang Arabi. Arabi itu Badui. Kata si Arabi, hal anta min raqin? Katanya. Apa ada di antara kamu yang bisa jampi? Tahu jampi ya Pak? Jampi itu mantra. Ada nggak di antara kamu bisa mantra, bisa ngejampi gitu, bisa jampi. Jampi itu bisa baca mantra gitu. Ya. Karena nggak ada yang bisa baca mantra, diem aja semua. Nggak jawab. Karena nggak jawab, nanya lagi, apa ada di antara kamu yang bisa mantra? Diem juga. Setelah 3 kali diulang, apa ada di antara kamu yang bisa mantra? Terus yang paling sepuh, yang paling senior itu namanya Abu Musa berdiri. Ada apa katanya? Kamu kok bengok-bengok? Apa bengok-bengok? Kok kamu teriak-teriak sih katanya? Ngomong-ngomong kayak begitu gitu. Gini loh kata si orang yang datang itu. Kepala suku saya sekarang sedang sakit keras. Sudah lama tidak bisa bangun, tidak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Tolong kamu kan sahabatnya Muhammad pasti bisa nih mantra nih gitu. Nah didorong oleh keinginan nolong sesama, Abu Musa yang paling senior itu jalan. Ayo kita lihat yuk kepala suku kamu gitu. Dia ajak nih sama si orang Badui ini, seorang Arabi ini, orang Arab dusun. Hah? Nggak diceritain di situ. Jalan sampai di rumah si kepala suku. Begitu sampai di rumah kepala suku, gitu, benar si kepala suku lagi tergeletak, kira-kira kalau bahasa sekarang stroke, lagi tergeletak. Gitu. Terus kata Abu Musa al-Asy'ari, "Fimu ya," katanya, "ada air nggak?" Oh ada air putih, diambil air putih, dibacain, udah dibacain terus dikasih minum, diminumkan kepada si kepala suku itu. Biidznillah, dengan izin Allah, tiba-tiba habis diminumin, itu si kepala suku bisa duduk, bisa bangun, bisa jalan, bisa ngomong. Ya Allah, saking senengnya itu si kepala suku, saking seneng, saking bunga hatinya itu, karena dia bisa bangun habis sakit lah begitu lama, dibilang, itihi 30 syatan. Kasih nih orang Mekah 30 ekor kambing. Kasih hadiah 30 kambing. Kata Abu Musa al-Asy'ari, maaf saya belum bersedia terima pemberian kamu kalau Rasul belum mengizinkan. Coba. Gitu. Nggak mau dia terima hadiah 30 kambing itu. Akhirnya dia pulang, ketemu sama yang 5 temennya itu. Temennya tanya, udah kamu jampe belum katanya. Enggak, saya nggak jampe dia. Gitu. Saya nggak bacain mantra dia. Lalu apa yang kamu baca? Kata Abu Musa, saya cuma baca suratul Fatihah. Qara'tu surat al-Fatihah. Saya baca kepada si sakit itu baca surah Al-Fatihah. Lalu gimana sekarang hasilnya? Si kepala suku sekarang bisa bangun, bisa berdiri, bisa jalan, bisa ngomong, bisa macam-macam. Kata yang berlima, halumma ila Rasulillah. Ayo kita ketemu Rasulullahnya, kita tanya. Berangkat nih berenam, balik lagi ketemu Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah, mereka ngajukan 2 hal. Ya Rasul, kami datang untuk bertanya kepada engkau 2 hal. 1, bolehkah ada orang sakit dibacakan Fatihah? Apa jawab Nabi? Anta la tadri inna fil Quran syifa'un. Kamu nggak tahu kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam Quran ada mengandung syifa, obat penawar. Berdasarkan hadis itu, Fatihah bisa menjadi obat penawar sekaligus menyebabkan doa itu makbul. Udah nanya lagi yang kedua. Ya Rasul, boleh nggak dengan sebab kami membacakan Fatihah, kami dikasih hadiah? Kata Rasulullah, itu hak kamu. Dia balik lagi. Maksudnya gimana? Disamperin, 30 kambing kan lumayan. 30 kambing kalau taruh sini penuh nih. Cuman baca Fatihah doang, kambing 30 kan lumayan. Berdasarkan hadis itu dan ayat Quran tadi, membaca Fatihah dianjurkan untuk melakukannya sebelum doa ya, supaya tadi doanya makbul gitu. Jelas ya? Sekarang yang kedua, sholat hajat. Apa itu sholat hajat?
Sholat hajat adalah sholat yang hukumnya sunnah, gitu, 2 rakaat, dilakukan boleh di waktu siang, boleh di waktu malam. Boleh siang, boleh malam, kapan aja boleh. Cuma ada cumanya. Akan sangat bagus kalau kita sholat hajat itu dilakukan di waktu malam. Pertanyaannya, malamnya kapan? Jam berapa? Kan gitu kan? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah tanya kepada sahabat Nabi. Nabi pernah ditanya kepada Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, kata sahabat kepada Nabi, ayu doa asma, katanya. Kapan doa itu asma? Asma itu sangat didengar. Kata Rasulullah, yang pertama, sulusul lail al-akhir. Salat atau doa itu sangat dikabulkan kalau dilakukan sulusul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Nah sekarang kita hitung, kalau malam itu 12 jam kalau di Indonesia ya, kalau di sini bisa dihitung lah ya. Jadi kalau malam 12 jam misalnya, subuh jam 4 misalnya begitu, ya 3 jam sebelum subuh, jam 1, dari jam 1 sampai jam 4, silakan baca doa sini. Tuh. Nah kalau subuhnya jam 5, ya diambil 3 jam, jadi jam 2 sampai jam 5, silakan tuh doa situ. Kalau ibu bapak baca doa di jam-jam 2 sampai jam subuh itu langit itu terbuka tuh. Terbuka hijabnya, malaikat minggir, dan kita dengan Allah langsung minta nyampe. Jadi nggak ada hijabnya, nggak ada terbatas. Jadi silakan baca atau sholat hajat di waktu malam atau di waktu siang gitu. Nah yang paling afdal tentu di sepertiga malam yang terakhir. Gitu ibu. Ya. Sebentar Pak, kalau sepertiga malam itu biasanya tahajud. Sebaiknya sesudah tahajud apa sebelum tahajud? Ibu boleh sholat tahajud dulu, sholat hajat terus doa gitu loh. Sholat hajat tuh gitu, ya Allah saya punya hajat ini, saya ingin sholat, dengan sholat ini saya mohon agar hajat saya itu dimudahkan, diridhoi. Sholat aja 2 rakaat. Ya baca Fatihah gitu, kalau mau lebih banyak lagi baca Fatihah, kemudian setelah Fatihah baca ayat kursi 10 kali. 10, enggak lama tuh 10 kali. Pencetnya satu, lama-lama kan 10 nih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai selesai. Tuh. Ntar rakaat kedua ada Fatihah, baca Al-Ikhlas 10 kali. Nah, waktu sujud yang terakhir sebelum tasyahud akhir, ibu doa. Ibu sampaikan hajatnya, ya Allah, saya mohon A B C D Z. Mohon sebut aja gitu. Pakai bahasa apa aja boleh. Meskipun yang bagus pakai bahasa Quran, ada doa-doa dalam Quran itu bahasa Nabi, dalam hadis Nabi. Kalau nggak bisa pakai bahasa kita boleh. Ya Allah, Gusti, Kawulo, kan begitu bukan? Nenuwun, macam-macam minta, udah sampein aja, ya, insya Allah kabul. Ada hadisnya, kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu illallah wa huwa sajid, fad'uhu biha. Keadaan di mana seseorang begitu dekat dengan hambanya, Allah dekat dengan hambanya ketika dia sedang sujud. Oleh karena itu berdoalah ketika sujud. Jelas ibu? Ya.